Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara setting load balance mikrotik. Di sini topologinya seperti ini. Jadi karena saya mempunyai satu ISP, jadi saya mengimplementasikan VLAN. Jadi saya membuat VLAN. Untuk mikrotik yang pertama ini adalah mikrotik hub AC2 yang saya hubungkan langsung dari modem ke Ether 1. Kemudian dari Ether 2 di sini saya membuat VLAN 1 dengan kecepatan upload 5 Mbps dan download 10 Mbps. Kemudian untuk VLAN 2 upload 3 Mbps dan download 5 Mbps. Dan saya masukkan ke mikrotik RB750R2 yang akan saya setting sebagai load balance. Kenapa saya menggunakan VLAN? Kenapa tidak Ether 2 dan Ether 3? Karena di sini kabelnya kurang. Jadi saya membuat versi VLAN. Jadi untuk VLAN pertama ini bisa dicontohkan sebagai Ether 2 dan VLAN 2 bisa dicontohkan sebagai Ether 3 seperti itu. Jadi di sini saya sudah men-setting mikrotik ini. Nanti teman-teman bisa langsung copy di deskripsi di bawah, langsung bisa di copy paste pada new terminal. Di sini saya akan tes terlebih dahulu apakah settingan ini mantap atau berfungsi ya. Jadi di sini ISP 5 Mbps ditambah 10 Mbps. Jadi yang 10 ini VLAN 1 atau ISP 1, yang 5 Mbps VLAN 2 atau ISP 2. Langsung saja kita tes. Di sini sudah saya setting. Kita tes menggunakan web speedtest.net. Kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita klik mulai. Seharusnya di sini kita mendapatkan unduhan atau download 15 Mbps. Di sini 15 sesuai dengan topologi yang sudah saya buat. Untuk VLAN 1 10 dan VLAN 2 5 Mbps. Kemudian bagaimana untuk uploadnya, apakah sesuai, yaitu 5 Mbps dan 3 Mbps, jadi totalnya 8. Sistem load balance jika di speed test dia akan speednya akan bertambah menjadi 1, berbeda dengan saat digunakan sebagai browsing atau game. Jadi dia akan mengambil salah satu dari ISP 1 atau ISP 2. Kemudian kita cek pada web cbn.id, speedtest.cbn.id. Di sini juga sama, kita mendapatkan download 15 Mbps. Dan untuk unggahnya sebenarnya juga sama, yaitu 8 Mbps karena 5 ditambah 3, jadi 8 Mbps. Jadi settingan ini bisa digunakan untuk semua jenis mikrotik. Yang paling penting nanti bisa Anda rubah atau edit sendiri pada bagian VLAN, karena di sini saya menggunakan VLAN. Jadi nanti bisa diedit-edit sendiri, bisa dirubah-rubah sendiri sesuai keinginan Anda masing-masing. Langsung saja kita terapkan. Kita reset terlebih dahulu mikrotik RB750. Nanti kita akan mengkonfigurasinya menggunakan script yang sudah saya backup. Scriptnya nanti seperti ini. Jadi script ini adalah script dari settingan mikrotik sebelum di reset. Nah, saya jelaskan kembali. Untuk interface-nya saya biasanya menggunakan bridge karena bridge ini menurut saya sangat efektif ya.
misalkan Ether 1 di bridge 1, Ether 2 di bridge 2. Misalkan Ether 1 rusak, jadi pada bagian bridge port Ether 1-nya bisa diganti dengan Ether 3 atau Ether 4. Dan di sini untuk VLAN ID-nya VLAN 1 ID 1, VLAN 2 ID 2. Nah, untuk DHCP pool-nya ini adalah DHCP atau IP yang masuk ke komputer. Jadi ini bisa disesuaikan dengan IP kalian masing-masing. Dan di sini DHCP server untuk bridge 3 atau yang keluar atau yang masuk ke komputer. Kemudian untuk interface bridge port, nah di sini bridge 1 VLAN 1, bridge 2 VLAN 2, dan bridge 3 Ether 2. Ether 2 yang pergi ke atau yang masuk ke komputer. Di sini saya lebih suka menggunakan metode bridge. Untuk IP address-nya 192.168.100.1/24. Ini IP yang keluar atau IP yang masuk pada komputer. Kemudian IP DHCP client, ini adalah IP yang kita dapatkan dari ISP ya. Jadi untuk bridge 1 ini misalkan ISP1 dan bridge 2 ISP2. Kenapa di sini interface-nya bukan VLAN? Karena VLAN 1 dan VLAN 2 sudah di bridge, jadi pilihnya bridge. Ini DHCP server network. DNS-nya kita menggunakan DNS dari Google. Untuk IP firewall address list, di sini saya isikan 192.168.0.0/16 karena di sini saya tidak mau susah-susah memasukkan satu persatu IP. Jadi Anda bisa memasukkan satu persatu, misalkan 192.168.100.0/24, terus IP dari ISP1 berapa, IP dari ISP2 berapa, seperti itu. Kemudian di sini untuk Mangle ya, Mangle. Nah, IP firewall Mangle. Nah, di sini adalah settingan untuk load balance. Di sini sudah saya setting sesuai permintaan kalian masing-masing, yaitu ISP1 10 Mbps ya, dan ISP2 5 Mbps. Jadi lebih besar ISP1 dibandingkan dengan ISP2. Nah, untuk firewall NAT-nya jangan lupa diisikan, dan pastikan untuk ISP yang trafficnya atau bandwidthnya lebih besar, misalkan ini yang bridge 1 10 Mbps, kita taruh pada bagian yang atas, jangan yang di bawah. Dan ini settingan terakhir adalah IP root di sini. Ini sudah selesai semua, dan IP gateway-nya di sini untuk VLAN 1 11.1 dan VLAN 2 12.1. Langsung saja kita masuk ke Mikrotik kembali. Di sini sudah tidak ada settingannya masing-masing. Di sini Ether 1, kemudian di sini Ether 2 yang masuk ke komputer. Langsung kita copy semuanya ya. Jadi tidak perlu memakan banyak waktu. Langsung kita copy. Kita blok semuanya. Kemudian kita klik kanan, kemudian copy, lalu masuk ke Mikrotik lagi dan pilih New Terminal. Langsung saja kita klik kanan, klik kiri, kemudian paste di New Terminal. Kita tunggu sampai proses selesai. Dia akan reboot sendiri ya. Di sini dia akan reboot. Dan pastikan kita copy di sini ya, kita dikasih space enter, jadi ngopinya dari sini. Berarti jika Anda copy dari bawah sini, Anda harus menekan enter lagi. Kalau dari sini tidak perlu menekan tombol enter pada keyboard. Di sini Mikrotik sedang memproses kembali, kita konekkan lagi. Kemudian di sini settingannya sudah selesai.
Coba kita cek lagi untuk IP root yang di bawah. Ternyata untuk IP root belum ya, belum masuk. Kita copy lagi pada bagian IP root. IP root yang di atasnya IP root adalah IP firewall NAT. Kita cek terlebih dahulu IP firewall NAT. NAT sudah masuk. Jadi yang belum masuk adalah root. Jadi kita copy dari sini. Kalau kita copy dari sini, maka harus menekan tombol enter pada new terminal. Masuk lagi ke Mikrotik, kemudian new terminal dan paste di bagian sini. Kemudian klik enter. Selesai. Kita cek lagi. Yang pertama adalah IP bridge. Bridge di sini sudah aman. Kemudian VLAN juga aman. Nah, di sini bridge sudah, untuk VLAN-nya sudah. VLAN-nya masuk di Ether 1 ya, di sini interface Ether 1. Kemudian untuk IP pool-nya, IP pool sudah masuk. DHCP server juga pasti sudah. Breadport di sini sudah masuk. Kemudian untuk IP address, nah di sini sudah masuk. Untuk IP address yang masuk ke komputer juga IP VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, di sini DHCP client ya. Di sini bridge 1 adalah VLAN 1, bridge 2 adalah VLAN 2. Nah, untuk settingannya di sini untuk DNS-nya kita jangan centang dan default root-nya kita pilih no. Di sini juga sama. IP DNS-nya kita kasih IP dari Google dan centang allow remote request. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek pada bagian Mangle, IP firewall Mangle. Nah, di sini untuk NAT-nya, karena yang bridge 1 atau VLAN 1 adalah 10 Mbps, di sini 10 Mbps, maka NAT-nya yang bridge 1 ditaruh di bagian atas. Kemudian untuk Mangle-nya seperti ini. Mangle-nya ini bisa kalian rubah atau kalian edit sesuai dengan topologi kalian, dan bisa kalian apain aja, bisa dioprek-oprek sana sini juga bisa. Ini script free dari saya, semoga bermanfaat ya. Untuk raw-nya kita akan main nanti. Untuk memisahkan traffic kita main di raw dan juga address list. Nanti untuk pemisah traffic sosial media, YouTube, gaming, nah nanti akan saya buatkan video berikutnya. Di sini untuk settingannya ya, input dari bridge 1 dan actionnya C1, MAC connection C1. Kemudian yang ini MAC connection C2. Untuk interface-nya masih tetap bridge 1 karena kita 2 kali ya, seperti itu. Untuk ini inputnya bridge 2 dan koneksinya C3. Ini untuk load balance-nya di sini saya pilih buat address and port 3 karena ISP pertama 10 Mbps dan ISP kedua 5 Mbps. Jadi untuk 5 tambah 5 ISP1 dan 5 ISP2 seperti itu. Settingannya seperti ini. Jadi untuk C1 dan C2 kita arahkan ke VLAN 1 atau ISP yang memiliki speed lebih tinggi, dan untuk C3 di sini ISP yang kecil seperti itu. Jadi ini udah selesai semua. Langsung saja kita lakukan. Sebelum pengujian kita reboot terlebih dahulu. Sistem reboot.
Yes, kita reboot terlebih dahulu di sini. Dan saya ingatkan kembali lagi bahwa sistem load balance di sini bukan berarti seterusnya 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi tidak sepenuhnya seperti itu betul, karena untuk melakukan uji speed test memang benar 10 ditambah 5 sama dengan 15. Ini benar. Jadi terkadang aplikasi speed test dia juga akan mengambil satu ESP saja, jadi yang satu ini tidak terdeteksi. Tapi jika kita tes lagi, nanti pasti dia akan bergabung. Jadi tidak sepenuhnya speed test itu akan menggabungkan dua ESP ini. Lalu untuk browsing atau download, biasanya kalau download biasa itu menggunakan Google Chrome, dia akan mengambil satu ESP seperti itu, satu ESP. Tapi jika Anda menggunakan IDM atau Internet Download Manager, nah itu saya pernah mencoba, dia akan bergabung, speednya akan 10 ditambah 5 sama dengan 5 Mbps seperti itu. Jadi untuk sistem load balance tidak sepenuhnya 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi seperti itu. Misalkan ada pengguna yang melakukan download di IDM dan dia mengambil dari ESP1 sebesar 10 Mbps, maka perangkat lain yang connect, misalkan dia membuka aplikasi YouTube, dia akan diarahkan ke ESP1 juga. Namun ESP1 sudah digunakan untuk download dan dia diarahkan ke ESP2 yang masih kosong seperti itu. Jadi ESP2 untuk nonton YouTube dan ESP1 untuk download seperti itu. Jadi bolak-balik seperti itu. Langsung saja kita tes menggunakan aplikasi speed test yang ada di Windows 10. Apakah ini berhasil? Seharusnya ini berhasil. Kita mendapatkan 15 Mbps untuk download. Di sini 10 dan di sini 5. Untuk uploadnya benar, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Untuk aplikasi speed test. Kita coba melakukan sebuah browsing. Kita browsing ke YouTube streaming ya. Kita streaming di YouTube. Ya, YouTube. Kemudian kita cari 4K seperti ini. Ya. Nah, di sini yang diambil adalah mana ini tadi? Nah, ini yang diambil. Kita coba pilih pada kualitas ini, kualitas Full HD. Nah, di sini yang diambil adalah yang ESP1. Yang ESP1 yang lebih besar. Jadi settingan tadi sudah saya set agar traffic yang besar atau traffic yang pertama masuk itu masuk ke ESP yang paling besar. Jadi tidak terlalu buffering gitu, tidak terlalu buffering untuk menonton YouTube seperti itu. Misalkan kita melakukan browsing Wikipedia misalkan, jadi trafficnya untuk browsing di sini karena dia trafficnya misalkan kita klik salah satu link, dia akan mengambil paket. Dan di sini ESP2 terdeteksi. Di sini coba kita klik lagi. Nah, ESP2 lagi. Kemudian kita buka coba webvideo.com.
Nah, kita lakukan streaming ya, streaming TV, live TV, live TV RCTI. Nah, di sini yang diambil adalah ISP berapa ini? ISP 1 ya. ISP 1 yang diambil. Seperti itu. Jadi settingan ini berhasil ya, berhasil kita set sesuai dengan topologi yang ada. Seperti itu. Jadi nanti silahkan kalian copy paste semua script ini ke Mikrotik kalian masing-masing, dan jika ingin diedit boleh silahkan, dan jika butuh bantuan bisa tinggalkan komentar atau bisa juga lewat chat ya, chat juga bisa, nanti bisa kita bantu untuk setting Mikrotik. Nah, seperti itu. Di sini yang diambil ISP 1. Jadi saya jelaskan tadi, untuk aplikasi speed test tidak sepenuhnya dia menambah speed. Nah, tapi jika dites lagi hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Di sini 10. Coba kita refresh lagi. Berapakah hasilnya? Apakah masih mengambil dari ISP1 atau menggabungkan? Nah, di sini digabungkan. Jadi tidak sepenuhnya atau seterusnya aplikasi atau web speed test ini menggabungkan terus. Seperti itu ya. Mungkin cukup tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, bisa juga share ke teman-teman kita biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah tutorial Mikrotik pemula ya, bagi yang sudah pintar jangan dibully, yang masih mau belajar mari kita belajar bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa lebih bermanfaat, dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik tentang WiFi, Mikrotik, dan lain-lain. Selamat malam, selamat mencoba, dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.